sahabat-sahabatnya, yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah sampai kepada puncak keimanan mereka. Namun meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengkhawatirkan terhadap mereka syirik yang kecil. Kalau orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka syirik yang kecil itu, lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang iman kita jauh di bawah keimanan mereka. Ya. Jadi itu artinya ayolah ikhwah, bahwa kita harus senantiasa memeriksa, memantau, mengamati diri kita. Ada enggak masuk ke dalam hati kita ini syirik yang kecil ini? Karena syirik yang kecil ini lebih samar daripada semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Kalau para sahabat saja yang sudah mencapai puncak keimanan, mereka tidak selamat dari syirik yang kecil, bagaimana dengan kita? Lalu sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ar-riya." Syirik kecil itu adalah riya. Kenapa dia lebih berbahaya? Lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya, karena syirik kecil ini tidak nampak, tidak kelihatan. Dia masuk ke hati kita, kemudian dia bersarang di hati kita tanpa kita rasakan sedikit pun. Ya. Dan syirik ini ia akan merusak dunia akhirat kita tanpa kita sadari. Kalau seseorang ada kelainan di jantungnya, kelainan di hatinya akan dia rasakan. Ya, padahal penyakit itu hanya akan merusak tubuhnya. Sementara syirik yang kecil ini bersarang di hatinya dan merusak hatinya, merusak dunia, merusak akhiratnya, namun orangnya tidak merasakan. Kemudian lihat setelah itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang bahaya dosa ini. Nabi mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada orang-orang yang riya. Perhatikan ini para tulab dan kita semua, riya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada orang-orang yang riya itu, idhabu idha jazan nasu idha jazan nasa bi'amalihim, apabila orang-orang manusia dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas amal perbuatan mereka, datanglah orang-orang yang riya ini meminta pahala mereka dari Allah. Si fulan sudah dibalas, semua ini sudah dibalas. Datang sekarang orang-orang yang riya meminta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amal ibadah yang selama ini mereka lakukan di dunia. Pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala baca Quran, pahala zikir. Mereka minta pahalanya. Lalu apa kata Allah? Idhabu, pergilah sana, ilal ladina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kepada orang-orang yang selama kalian di dunia kalian pertontonkan, perlihatkan amal kalian kepada mereka. Disuruh dia pergi oleh Allah.
Ya, pergilah sana kepada orang-orang yang kalian pertontonkan kepada mereka amal ibadah kalian. Untuk apa? Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Minta sana sama mereka, apakah kalian akan mendapatkan balasan? Mungkinkah mereka akan mendapatkan balasan? Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan pahala. Jadi bayangkan ayo ikhwah, di saat kita membutuhkan secuil pahala, ya, jangankan secuil, sebesar biji dzarrah kita butuhkan pada saat itu. Namun ternyata pahala yang bergunung-gunung semua itu menjadi sia-sia. Pahala solatnya terbuang, pahala puasanya terbuang, pahala zakatnya terbuang, semuanya terbuang. Nas'alullah salamah wal afiyah. Gara-gara apa? Gara-gara riya. Apa penjelasan Syekh di sini? Riya itu adalah an yaf'al al-amala liyarahu an-nas. Riya itu adalah dia melakukan suatu amalan agar dilihat oleh orang. Dia ingin mempertontonkan amal ibadahnya, apakah solatnya, ataukah puasanya, ataukah zikirnya, ataukah ibadah-ibadah yang lain. Dia ingin pertontonkan, ingin perlihatkan kepada orang lain. Ini namanya riya. Ya, yusalli liyarahu nas. Dia salat agar dilihat oleh manusia, oleh orang. Yatasaddaq liyarahu nas. Dia bersedekah agar dilihat oleh orang. Qasduhu an yamdahuhu wa an yuthnu alaihi. Tujuannya melakukan demikian supaya dia dipuji. Ya, sengaja dia perlihatkan amal ibadahnya, tujuannya agar dia dipuji. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, oleh karena itu ikhwani fid din azzakumullah, dikatakan man madaha faqad dhabaha bighairi sikkin. Orang yang memuji orang lain sesungguhnya dia menyembelihnya tanpa pisau. Ya, biasanya kita menyembelih dengan pisau, pakai pisau kita menyembelih. Tapi orang yang memuji orang lain, dia menyembelih tapi tanpa pisau dan tanpa mengeluarkan darah. Ya, mana lebih parah kira-kira? Menyembelih dengan pisau atau menyembelih tanpa pisau? Menyembelih tanpa pisau. Karena orang yang dipuji besar kepalanya. Ya, dia telah melakukan dosa, dia mendapatkan dosa tanpa dia sadari. Kalau orang yang disembelih dengan pisau, begitu disembelih nyawanya akan hilang, melayang, dan bisa jadi dia masuk surga. Tapi kalau orang disembelih dengan pujian-pujian, maka dia masuk neraka tanpa dia sadari. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa an ya'rifu annahu yatasaddaq wa annahu yusalli aw yahujj. Dia melakukan demikian agar diketahui oleh orang banyak bahwa dia telah bersedekah, dia telah salat, dia telah berhaji, dia telah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ma ashbaha dzalik. Wa hakadha idza qara'a liyamdahuhu wa yusamma as-sum'ah. Demikian juga kalau dia baca Quran, dia berzikir supaya dia dipuji oleh orang, ini namanya sum'ah. Ya, kalau dia ingin dilihat itu namanya riya. Kalau dia ingin didengar namanya sum'ah. Dan dua-duanya ini adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Ingat, namanya saja dia kecil, namun dia lebih besar daripada dosa besar. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, man ra'a Allahu bihi wa man samma'a Allahu bihi.
Ingat ini baik-baik ayuhat tullab, ya, terutama talib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berbahasa Arab, kelebihan dalam mata pelajaran tertentu, atau kelebihan dalam membaca Al-Quran. Dia punya suara yang bagus, dia banyak hafalannya. Hati-hati, jangan membaca Al-Quran ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Semua itu bentuk-bentuk dari riya dan sum'ah. Wala hawla wala quwata illa billah. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a Allah bihi. Barang siapa yang riya, kelak di hari kiamat Allah akan mempermalukannya. Allah akan mengatakan, lihat, ini adalah orang yang beribadah, yang beramal riya, ingin dilihat oleh orang. Wa man sam'a Allahu bihi. Dan orang-orang yang beramal sum'ah supaya dipuji, maka kelak pada hari kiamat dikatakan kepadanya, lihat, ini adalah orang yang beramal ingin dipuji. Na'udzubillah. Bagaimana malunya kelak pada hari kiamat? Nas'alullah salam al-afiyah. Lalu kata Syekh, fal wajib 'ala al-muslimi an yahdhar. Wajib atas setiap muslim untuk berhati-hati, karena ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Kalau Nabi saja mengkhawatirkannya terhadap para sahabat yang top imannya, lalu bagaimana dengan kita yang sangat lemah iman kita? Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia seperti semut yang hitam, dabib, suara kaki semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam. Suara kakinya tidak mungkin kita dengar, semutnya juga tidak mungkin kita melihatnya. Nah, riya ini lebih samar dari itu. La ilaha illallah. Maka jangan main-main masalah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan semua yang dia amalkan, salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, semua yang dia amalkan itu dihadirkan oleh Allah, lalu dijadikan seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada nilainya sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara riya dan sum'ah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian wa an takuna a'maluhu lillahi wahdah. Dan hendaklah dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yusalli wa yasum wa yatasaddaq, dia puasa, dia salat, dia bersedekah, mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala Allah. Jangan sama sekali harapkan pujian orang lain. Jangan ingin dilihat oleh orang lain, karena itu yang akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, berharap berjumpa, Allah tidak mengatakan surga, tapi Allah menjanjikan apa? Melihat wajah Allah atau bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, lebih besar daripada surga dan segala isinya. Bagaimana agar kita bisa bertemu dengan Allah? Kata Allah, falyamal 'amalan salihan. Hendaklah dia melakukan amal-amal salih. Amal salih itu adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Artinya
dia beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fashtamalat futyahu sallallahu alaihi wasallam ala amrayn. Di sini fatwanya Nabi ini terdapat di dalamnya dua faedah. Ya, dua faedah. Ingat para tulab, catat ini. Ya, dalam futyah ini, dalam fatwa ini terdapat dua faedah. Yang pertama, tafsiruhu syirk al-asghar birriya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan syirik kecil itu adalah riya. Ya, diartikan, ditafsirkan syirik kecil itu adalah apa? Riya. Alladhi huwa a'zamu anwa'ihi, yang merupakan jenis syirik kecil yang paling berbahaya. Wa akhtaruha ala qalbil abdi wa amalih, dan ini paling berbahaya terhadap hati dan amalan seseorang, yang namanya riya ini. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ngaji, kita baca Quran, di saat kita sendiri khusyuk luar biasa, namun ketika datang orang-orang, terutama datang ustaz, datang ini, datang itu, mulai syaitan membisikkan, lihat orang-orang sudah datang, perbaiki bacaanmu, perbaiki gerakan-gerakanmu, ya, supaya kamu dikatakan nanti kamu adalah orang yang paling baik di sini, kamu orang yang paling pintar. Na'udzubillah. Lalu dia perbaiki salatnya, dia perbaiki bacaannya, bukan karena Allah, tapi karena ada ustaz yang melihatnya, ada kiai yang melihatnya, atau yang lain-lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Yang kedua, hukmur riya. Hukum riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan di sini riya itu haram atau tidak. Ya. Tapi bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akibatnya. Dari akibatnya ini kita dapat mengetahui bahwa riya itu halal atau haram. Ya, Nabi dalam fatwa ini dia tidak mengatakan riya itu haram, riya itu makruh. Nabi tidak mengatakan demikian, tapi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat dari riya itu. Ya. Dengan mengetahui akibatnya, kita dapat mengetahui hukumnya. Syekh mengatakan, wa dzalika bi ikhbarihi 'anil wa'idil mutarattib 'ala fi'li riya wal 'aqibatu al-wakhimatu allati yatalaqqaha sahibuhu yawm al-qiyamah. Nabi menjelaskan betapa buruk akibat yang ditimbulkan oleh riya. Maka kalau sudah jelas akibatnya, begitu buruk akibatnya, merusak amal ibadah kita, merusak pahala kita, dapat memasukkan manusia ke dalam neraka, maka sudah jelas bahwa ini hukumnya adalah apa? Halal apa haram? Haram. Ya. Kalau dia halal, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, tapi dimasukkan oleh Allah ke neraka, amal ibadahnya semua terhapus, maka sudah pasti bahwa ini adalah haram. Farriya min akhtaril umur idh khafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sahabati al-khiyar. Riya ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi. Siapa manusia yang terbaik setelah para nabi? Yaitu sahabat-sahabatnya. Ya, ma'a qurbihim minan nabiyyi wa suhbatihim lahu wa quwwati imanihim wa sidqi ubudiyatihim wa tazkiyatullahi lahum. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iman mereka berada di puncak, dan Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah mereka. Mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun meskipun demikian, Nabi tetap mengkhawatirkan riya ini terhadap mereka, terhadap orang-orang yang kuat imannya. Maka orang-orang yang lemah imannya seperti kita ini lebih dikhawatirkan lagi. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu kalian apa yang lebih aku khawatirkan terhadap Dajjal, lebih aku khawatirkan kepada kalian daripada Al-Masihud Dajjal. Dajjal itu bahayanya luar biasa. Fitnah yang terbesar di dunia adalah Al-Masihud Dajjal. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan, lebih berbahaya daripada Al-Masihud Dajjal. Apa itu? Yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Subhanallah. Dajjal yang begitu berbahaya, tapi ada lebih berbahaya daripada Ad-Dajjal. Apa itu? Syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjelaskan, an yaquma ar-rajulu fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari ar-rajuli, yaitu seseorang dia salat, dia perbaiki salatnya, Allahu akbar, bacaannya diperbaiki, qiyamnya diperbaiki, rukuknya diperbaiki, bukan karena Allah, tapi lima yara min nadhari ar-rajuli, karena ada orang yang melihatnya. Apakah ustadznya yang melihatnya ataukah kiainya yang melihatnya, ya, sehingga dia memperbaiki sholatnya. Ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan ayo ikhwah jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi